Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, video ini akan kita bahas yaitu tentang pembahasan soal-soal mengenai prisma dan limas. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan soal-soal berikut. Soal yang pertama, sebuah limas alasnya berbentuk persegi. Ya, sebuah limas alasnya berbentuk persegi. Berarti ini termasuk limas beraturan. Alasnya berbentuk persegi. Berarti sisi tegaknya berbentuk segitiga-segitiga yang kongruen. Ya, semua sisinya berarti semua sisi tegaknya berbentuk segitiga-segitiga yang kongruen, yaitu semua sisi tegaknya berbentuk segitiga sama kaki yang kongruen. Diketahui panjang sisi alasnya adalah 8 cm dan tinggi segitiga. Hati-hati. Bukan tinggi limas ini ya, yang diketahui. Yang diketahui adalah tinggi segitiga. Sisi tegaknya 5 cm. Yang diketahui adalah tinggi segitiga sisi tegak, bukan tinggi limas, tapi tinggi segitiga sisi tegaknya. Tentukan luas permukaan sisi limas. Yang kedua, volume limas. Jawab. Nah, ini gambarnya. Kalau kita gambar, itu gambar limas T A B C D. Alasnya berbentuk persegi, panjangnya 8 cm. Kemudian TE ini adalah tinggi segitiga. Sisi tegaknya 5 cm. Kalau kita disuruh untuk mencari luas permukaan sisi, berarti yang penting mencari luas alas. Alasnya berbentuk persegi. Karena ini adalah limas beraturan, berarti segitiga BCT, segitiga CDT, segitiga DAT, segitiga ABT itu sama. Itu segitiga yang kongruen. Maka cukup nanti kita cari salah satu saja. Luas salah satu segitiga yang tegak. Misalkan nanti kita cari luas segitiga BCT. Luas segitiga, ingat, segitiga BCT berarti alasnya BC, tingginya TE. BC berarti panjangnya 8 cm, TE 5 cm. Maka untuk mencari luas permukaan limas, berarti kita cari luas alasnya dulu. Alasnya beraturan, berbentuk persegi. Berarti luas alasnya yaitu rusuk kali rusuk. Rusuk alas. 8 kali 8, 64 cm persegi. Kemudian untuk mencari luas sisi tegak, berarti luas tegaknya berarti 4 kali. Kan ada 4 sisi tegaknya, berarti 4 kali luas segitiga sisi tegak. Berarti 4 kali setengah kali alasnya BC, tingginya ET. Sisi tegaknya, ya. Segitiganya berarti sisi tegaknya berbentuk segitiga. Segitiga itu alasnya itu BC, tingginya ET. Berarti 4 kali setengah kali 8 kali 5. Berarti 4 kali 8, 5, 40 kalikan setengah berarti 20. 4 kali 20 berarti 80 cm persegi. Luas sisi tegaknya. Ya, nah,
sisi tegaknya itu ada 4 segitiga. Karena beraturan, limas beraturan berarti keempat sisinya yang tegak berbentuk segitiga yang kongruen. Berarti cukup dicari 1 dikalikan 4. Terus untuk mencari volume limas, ya, untuk mencari volume limas berarti limas segi berapapun itu sepertiga dari luas alas kali tinggi. Sepertiga dari volume balok. Berarti pertama untuk mencari, nah ini untuk mencari luas, tadi luas permukaan limas berarti luas alas ditambah luas tegak berarti 64 tambah 80 yaitu 144 cm per segi. Ini luas permukaannya. Luas permukaan berarti luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegaknya. 64 tambah 80 berarti 144. Untuk mencari volume, maka kita cari dulu volume. Kalau kita mencari volume berarti butuh mencari tinggi limas. Tinggi limas mana ini? Tinggi limasnya adalah TO. TO sebagai tinggi limas. Sehingga kalau kita buat segitiga TOE, nah, segitiga TOE ini segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di TO. Berarti sisi miringnya adalah TE. E dan OT adalah sisi siku-sikunya. Maka berlakulah Pythagoras. Panjangnya OE berapa, Pak? Ini titik tengah. Berarti panjangnya OE setengahnya AB. Ya. Panjangnya OE setengahnya AB. AB 8 cm berarti OE 4 cm. Maka berlakulah rumus OT kuadrat sama dengan TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. Mari kita hitung. OT kuadrat sama dengan TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat, 25 kurangi 16 berarti 9. Kuadratnya hilang, tinggal OT. OT sama dengan akar 9, berarti OT sama dengan 3 cm. Siapa OT? Tinggi limas. Maka volume limas dapat dicari sepertiga luas alas kali tinggi, sepertiga kali rusuk kali OT. OT tinggi limas. Karena alasnya berbentuk persegi, berarti alasnya ya sama saja dengan rusuk kali rusuk alas kali tinggi. Sepertiga kali 8 kali 8 kali 3 yaitu 64 cm kubik. Soal berikutnya, soal yang kedua. Pada gambar limas TABCD di samping alas limas berbentuk persegi. Oh, berarti limas beraturan lagi. Dengan tinggi limas 8 cm, tinggi limas ini, tinggi limas 8 cm, dan tinggi segitiga sisi tegak 10 cm. Tentukan luas permukaan prisma limas. Yang diketahui adalah tinggi segitiga sisi tegak 10 cm, tinggi limas 8 cm. Tentukan luas permukaan limas. Berarti kalau kita mau mencari luas permukaan limas berarti butuh mencari luas alas. Alasnya berbentuk persegi, berarti kita butuh mencari panjangnya AB. Panjangnya AB berarti 2 kali OE, ya kan? 2 kali OE. TOE segitiga siku-siku, maka berlakulah Pythagoras. Berarti OE kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi TO kuadrat. Yaitu OE kuadrat sama dengan TE kuadrat
dikurangi TO kuadrat. Itu 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, 100 kurangi 64, 36. Berarti OE, berarti akar 36. Berarti OE adalah 6 cm. Berarti panjangnya rusuk alas, panjangnya berarti, atau AB ini panjangnya 2 kali OE. Berarti 12 cm. Berarti panjangnya rusuk alas sudah ketemu, yaitu 12 cm. Sekarang kita bisa mencari luas permukaan limas. Berarti pertama dicari luas alas, rusuk kali rusuk. 12 kali 12 berarti 144 cm persegi. Kemudian sisi tegaknya berupa segitiga-segitiga yang kongruen, berarti cukup dicari salah satu saja. Luas segitiga tegaknya berarti luas sisi tegaknya berarti 4 kali setengah kali BC kali TE. 2 kali, ya. Ini 4 kali setengah, berarti 2 kali 12, panjangnya AB sama saja dengan panjangnya BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Mengapa? Berbentuk persegi. Berarti 2 kali 22 berarti 44 cm persegi luas sisi tegaknya. Ada 4 segitiga. Berarti luas permukaan limas berarti luas alas ditambah luas sisi tegak berarti 144 ditambah 44 berarti 188 cm persegi. Oke. Berikutnya soal nomor 3. Kolam renang yang panjangnya 30 meter, lebarnya 10 meter, kedalaman air pada ujung yang paling dangkal adalah 2 meter, terus melandai hingga ujung paling dalam itu kedalamannya 5 meter. Tentukan volume air dalam kolam. Kalau kita gambar seperti ini. Ya. Kolam air, ya, kolam itu biasanya ada yang landai, ada yang dangkal, ada yang dalam. Biasanya membuat kolam renang itu dasarnya itu miring seperti ini. Ya, ini berarti kolam renang dengan yang paling dangkal itu kedalamannya 2 meter, yang paling dalam kedalamannya 5 meter. Berapa volume air dalam kolam ini? Kalau diisi dengan sampai penuh seperti ini. Berapa volume air? Berarti ini sama saja mencari volume bangun ruang, volume. Nah, ini dapat kita pandang sebagai, untuk mengerjakan ini mencari volume air, kita pandang sebagai bangun ruang, yaitu adalah sebagai prisma. Ini dibalik sedikit, dibalik. Yang ini di bawah, yang kelihatan dari depan ini di bawah. Sehingga menjadi prisma yang alasnya berbentuk, ya, trapesium. Ya, ini prisma yang alasnya berbentuk trapesium. Ini alas. Tingginya mana? Tingginya adalah ini, yang 10 cm ini tingginya. Jawab, ya. Kolam renang dipandang sebagai prisma yang alasnya berbentuk trapesium. Yang mana itu alasnya? Alasnya itu yang ini. Alasnya itu yang AEHD. Ini alas, AEHD. Alasnya. Kemudian tingginya itu adalah EF. Ini sebagai tinggi. AEHD itu alasnya, sedangkan EF itu sebagai tinggi.
Berarti pertama dicari luas alas. Berarti sama saja mencari luas AEHD. Berarti luas trapesium. Mencari luas trapesium berarti dicari dulu sisi yang sejajar. AD dengan EH sejajar. Luas trapesium berarti jumlah dua sisi sejajar dikalikan tingginya dibagi 2. Berarti trapesium AEHD tingginya adalah DH. Ini sebagai tingginya. Kalau kita memandang ini trapesium. Alasnya misalkan DE, AD untuk trapesium ya. Berarti luas alasnya berarti luas trapesium AEHD berarti setengah kali AD ditambah EH, ini sisi yang sejajar, dikalikan tingginya DH, ini sebagai tinggi trapesium. Berarti setengah kali 5 tambah 2 kali 30 yaitu 105 cm persegi. Alasnya sudah ketemu luasnya. Tingginya mana Pak? Tingginya adalah EF, yaitu 10 meter. Maka volume air dalam kolam air adalah luas alas kali tinggi. Berarti luas trapesium AEHD dikalikan EF tingginya. Berarti 105 kali 10, yaitu 1050 cm kubik volume air kolam itu. Soal yang keempat, gambar di bawah ini adalah kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah volume limas segitiga GBCD. Ya, pada rumus kemudian potongannya berbentuk limas GBCD. Gambarnya ini. Itu disuruh untuk mencari volume limas B ya, GBCD. Ya. Maka limas ini berarti alasnya segitiga. Alasnya adalah segitiga BCD. Tingginya adalah CG. Tingginya genah yaitu 6 cm. Tinggal alasnya berbentuk apa ini? Alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Gambarnya kok nggak siku-siku Pak? Ya, tapi kan ini persegi. Persegi otomatis sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D itu siku-siku. Berarti BCD ini adalah sudut siku-siku. Ya, berarti BCD ini segitiga siku-siku, siku-siku di C. Ya kan? Siku-siku di C. Nah, untuk mencari luas segitiga siku-siku dengan segitiga siku-siku, gimana mencari luasnya? Yaitu yang sebagai alas dan tinggi untuk segitiga siku-siku, berarti alas dan tingginya adalah kedua sisi siku-sikunya. Sisi miring tidak boleh menjadi alas dan tidak boleh menjadi tinggi untuk segitiga siku-siku. Berarti alasnya BC, tingginya CD. Ya. Oke. CG adalah tinggi limas, BCD adalah alas limas. Berbentuk segitiga siku-siku di titik C. Maka luas alasnya berarti setengah kali BC kali CD. Setengah kali 6 kali 6 berarti 18 cm persegi luas alasnya. Nah, tinggal sekarang volume limas, kalau boleh volume sih, volume limas GBCD adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali 18 kali 6 berarti 36 cm kubik volume limasnya. Terus nomor 5, perbandingan panjang, lebar, dan tinggi kubus. Kalau ada kubus, ya,
diketahui panjang, lebar, dan tinggi dibandingkan, yaitu perbandingannya adalah 3:2:1. 3:2:1. Panjang banding lebar banding tinggi, yaitu 3:2:1. Jika luas alas daripada balok 150 cm3, alas balok itu berarti panjang dan lebar. Panjang kali lebar. Ya, 150 cm3 persegi. Hitunglah luas permukaan balok. Ya, karena yang diketahui adalah luas alas, berarti perbandingan antara P dan L. Panjang banding lebar berarti 3:2. P dibagi L sama dengan 3:2. Kemudian perkalian silang. Berarti P kali 2 sama dengan 3L. P sama dengan 3L dibagi 2. Atau P sama dengan 3/2L. P sama dengan 3/2 kali L. Itu perbandingannya. Yaitu berarti kalau lebarnya L berarti panjangnya itu sama saja dengan 3/2L. Maka L-nya ini nanti bisa diganti dengan 3/2L. Luas alas itu P kali L. Panjang itu sama saja dengan 3/2L. Berarti luas alas berarti 3/2L kali L. Berarti 3/2L kuadrat. Pada luas alasnya 150. Berarti 150 sama dengan 3/2L kuadrat. Kita balik, 3/2L kuadrat sama dengan 150. Berarti L kuadrat sama dengan 150. Nah, kalau langsung jadi kali berarti dibalik 2/3. 150 bagi 3 berarti 50, dikalikan 2 berarti 100. L kuadrat 100, L berarti akar 100, berarti 10 cm. Panjang lebarnya 10. Lebarnya 10 berarti panjangnya, nah dikembalikan ke sini. Panjangnya berapa? Panjangnya 3/2L. Berarti panjangnya 3/2 kali 10. Berarti 10 bagi 2, 5 kali 3 berarti 15 cm. Panjangnya 15 cm. Dan sampai sini berarti lebar sudah tahu 10 cm, panjangnya 15 cm, kemudian tinggal tingginya. Untuk mencari tinggi bisa kita bandingkan antara L dengan tinggi atau P dengan tinggi. Nah, saya ambil L dengan tinggi. Berarti L dibanding tinggi berarti 2/1. L per T sama dengan 2/1. Berarti 2T, perkalian silang, 2T sama dengan L kali 1 berarti L. T sama dengan 2T sama dengan 10. Berarti tingginya sama dengan, ya, L-nya kan 10. Berarti T sama dengan 10 dibagi 2. T sama dengan 5 cm. 10 dari mana, Pak? Itu dari L-nya kan 10 cm, sudah diketahui. Dengan demikian, L-nya sudah tahu, P-nya sudah tahu, T-nya sudah tahu. Berarti bisa mencari luas permukaan balok. Luas permukaan balok berarti atas dan tutup, alas dan tutup sama. Berarti panjang lebar kali 2, isor dhuwur. Depan dan belakang sama, berarti panjang kali tinggi kali 2. Kiri dan kanan sama, berarti lebar kali tinggi kali 2. Luas permukaan balok berarti 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Tinggal dimasukkan 2 kali 15 kali 10 ditambah 2 kali 15 kali 5 ditambah 2 kali 10 kali 5.
300 tambah 150 tambah 100 berarti 550 cm persegi luas permukaan baloknya. Oke. Soal yang terakhir, itu yang keenam. Di depan sekolah dibuat tugu berbentuk piramid alias limas yang alasnya berbentuk persegi. Kebetulan alasnya berbentuk persegi. Berarti limas segi beraturan. Yang panjang sisinya 120 cm. Sisi apa ini? Sisi alas. Ya. Panjang rusuk alas atau sisi alas. Alasnya berbentuk persegi. Dan tinggi tugu loh ya ini ya, bukan tinggi segitiga, tapi tinggi tugu 80 cm. Tugu tersebut dicat dengan biaya Rp10.000 per meter persegi. Berarti ini per meter persegi membutuhkan biaya Rp10.000. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk mengecat tugu seluruhnya. Berarti untuk mengecat tugu seluruhnya berarti harus tahu luas tugu yang akan dicat. Itu luasnya berapa. Gambarnya ini tugunya. Nah ini ya, tugunya berbentuk segi, alasnya berbentuk segi 4. Ya, alasnya berbentuk segi 4. Beraturan berarti alasnya berbentuk persegi. Sisi tegaknya masing-masing berbentuk segitiga sama kaki yang beraturan juga. Ya, kongruen keempat-empatnya sama. Jawab. Kalau kita gambar seperti ini, ya. Alasnya berbentuk persegi, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Nah, segitiga yang berdiri yaitu segitiga BTC, segitiga CT, ya, CTD, segitiga BTA, segitiga ATD, keempat-empatnya adalah kongruen. Maka luasnya dicari salah satu dikalikan 4. Ingat tugu, kalau ngecat tugu berarti yang terpendam di tanah itu tidak dicat. Kalau kita ngecat tugu tidak mungkin ngecat tugu yang permukaannya yang terpendam di tanah, nggak mungkin. Berarti yang kelihatan dari luar siapa? Tugu ini yang kelihatan di luar adalah sisi tegaknya. Sisi tegaknya ada berapa? Ada 4 sisi. Yang semuanya berbentuk segitiga. Keempat-empatnya segitiganya kongruen. Maka nanti cukup dicari salah satu luas sisinya ini, sisi tegaknya ini dikalikan 4. Itulah luas yang dicat. Ya kan? Berarti di sini kita cukup akan mencari luas segitiga BCT. Padahal untuk mencari luas segitiga BCT butuh TF. Butuh tinggi segitiga sisi tegaknya. Kalau kita buat garis TEF, segitiga TEF, ini segitiga siku-siku, siku-siku di titik E. Maka kita sekarang mencari TF atau mencari panjang atau tinggi segitiga sisi tegak. TF kuadrat sama dengan EF kuadrat tambah TE kuadrat. 0,6 kuadrat tambah 0,6 kuadrat. Oh, ini salah. Ini 0,8. Ini 0,8 sebetulnya. 0,8. Enggak. Ini 0,8.
Nah, ini 0,8 ya. 0,8 kuadrat. Berarti TF kuadrat sama dengan 0,36 ditambah 0,64. TF kuadrat berarti 1. TF berarti akar 1. TF sama dengan 1 meter. Akar 1 berarti 1 kan. Berarti luas tugu yang dicat berarti 4 kali luas segitiga. Berarti 4 kali BC kali TF dibagi 2. Ya, per 2. Berarti 4 kali 1,2. BC panjangnya 1,2. 120 cm itu sama saja dengan 1,2 meter. 1,2 meter kali 1 meter. Itu TF panjangnya 1. Per 2. Berarti 2 kali 4 dibagi 2 berarti 2. Berarti 2 kali 1,2 kali 1 berarti 1,2. 2 kali 1,2 berarti 2,4 meter persegi. Berarti luas yang akan dicat yaitu 2,4 meter persegi. Berarti biaya yang dibutuhkan untuk mengecat tugu 1 meter perseginya adalah 10.000, berarti 2,4 kali 10.000. Berarti 24.000 rupiah biaya yang dibutuhkan. Ya. Demikian untuk video pembahasan soal, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipelajari, kemudian silahkan dikerjakan soal-soal PTS 2 ya, secara manual dulu, dikerjakan di lembar jawab secara manual. Setelah selesai baru dimasukkan di Google Classroom, di Google Form yang sudah saya kirimkan lewat Telegram. Silahkan dikerjakan secepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.